Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Paprina dari program studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Kelayakan Usaha Keripik Nangka Panda Alami di Desa Cipadang, Kecamatan Gedung Tetaan, Kabupaten Pesawaran. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai outline yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Outline yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang melatar belakangi tugas akhir saya yaitu agroindustri merupakan salah satu bentuk industri hilir yang berbahan baku produk pertanian dan menekankan pada produk olahan dalam suatu perusahaan atau industri. Salah satu komoditas pertanian yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam agroindustri adalah nangka. Hal ini dikarenakan buah nangka sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Selain rasanya yang lezat dan khas, harga buah nangka juga cukup terjangkau. Salah satu industri yang mengolah keripik nangka yaitu usaha keripik Panda Alami. Usaha keripik Panda Alami mengolah buah nangka menjadi keripik nangka. Namun dalam proses pembuatan keripik nangka terdapat masalah yaitu bahan baku yang langka serta biaya investasi alat yang tinggi. Bahan baku yang langka disebabkan karena buah nangka masih bersifat sporadik atau masih artinya buah nangka atau tanaman nangka masih bersifat sporadik, yaitu belum menjadi usaha tani utama atau masih menjadi tanaman selingan bagi masyarakat sekitar. Hingga harus dianalisis kelayakan usaha baik aspek finansial dan aspek non-finansial, serta analisis sensitivitas untuk menilai untung atau rugi usaha keripik Panda Alami dan menganalisis strategi selanjutnya untuk kontinuitas usaha, serta melihat keadaan usaha jika terjadi inflasi. Analisis sensitivitas juga untuk menganalisis apabila ada perubahan di masa yang akan datang, apakah usaha keripik Panda Alami masih layak atau tidak untuk dijalankan dan dikembangkan. Di sini terdapat tabel produksi nangka di Indonesia. Lampung masuk ke dalam 10 besar provinsi penghasil nangka di Indonesia. Dari tahun 2015 dan sampai 2017, produksi nangka terjadi fluktuasi. Pada tahun 2015 menghasilkan 42.036 ton, pada 2016 menghasilkan 40.163 ton, dan 2017 mengalami kenaikan yaitu 40.246 ton. Kemudian di sini terdapat tabel produksi nangka di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016 hingga 2018. Pesawaran pada tahun 2016 hingga 2018 terjadi penurunan produksi. Hal ini juga menjadi masalah dalam proses produksi. Selanjutnya di sini terdapat grafik produksi keripik nangka Panda Alami pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Dari 2014 hingga 2019, produksi keripik Panda Alami mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini juga menjadi perbandingan daripada masalah yang terjadi, yaitu bahan baku yang langka. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu bagaimana kelayakan non-finansial usaha keripik nangka Panda Alami di Desa Cipadang, Kecamatan Gedung Tetaan, Kabupaten Pesawaran. Yang kedua yaitu bagaimana kelayakan finansial usaha keripik nangka Panda Alami. Dan yang ketiga yaitu bagaimana sensitivitas usaha keripik nangka Panda Alami. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis kelayakan non-finansial keripik nangka Panda Alami, yang kedua menganalisis kelayakan finansial usaha keripik nangka Panda Alami, dan yang ketiga yaitu menganalisis sensitivitas keripik Panda Alami. Industri keripik nangka Panda Alami mengolah buah nangka menjadi keripik nangka. Dalam pengolahannya menggunakan input, bahan baku, bahan tambahan, peralatan, dan tenaga kerja yang menghasilkan biaya produksi karena adanya harga input. Kemudian keripik nangka dipasarkan dan dihitung penerimaan serta pendapatannya dengan rumus P sama dengan TR min TC. Setelah itu dihitung nilai tambah dengan metode Hayami serta dianalisis kelayakan usahanya dengan 2 aspek, yaitu analisis aspek finansial dan analisis aspek non-finansial. Dalam analisis aspek non-finansial terdapat 6 aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek lingkungan. Sedangkan analisis finansial dianalisis 5 kriteria investasi. Yang pertama yaitu NPV, kedua IRR, selanjutnya net BC ratio, payback period atau PBP, dan break even point atau BEP. Selanjutnya analisis finansial dilakukan analisis sensitivitas dengan tingkat taksiran sensitivitas sebesar 5% dengan 3 skenario sensitivitas. Setelah itu analisis finansial dan non-finansial dilakukan analisis apakah usaha keripik Panda Alami
layak atau tidak layak untuk dikembangkan. Jika layak, informasi pengembangan usaha diinformasikan kepada industri keripik nangka. Jika tidak layak, harus dievaluasi kembali dan diinformasikan kepada usaha keripik nangka Panda Alami. Selanjutnya yaitu kontribusi. Kontribusi yang pertama yaitu bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk pengaplikasian berbagai ilmu yang telah didapatkan selama masa kuliah dan mampu melatih kemampuan mengenai analisis studi kelayakan usaha sehingga dapat diterapkan dalam usaha bisnis yang nyata. Yang kedua yaitu bagi pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kondisi kelayakan usaha keripik nangka Panda Alami sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat dan melanjutkan usahanya. Yang ketiga yaitu bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi dan literatur untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yaitu mengenai penelitian terdahulu. Terdapat 6 penelitian terdahulu yang saya kutip dalam tugas akhir saya, namun di sini saya akan menyampaikan 3 penelitian terdahulu saja. Yang pertama yaitu analisis nilai tambah serta kelayakan finansial agroindustri keripik singkong di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang diteliti oleh Wicaksono pada tahun 2013. Yang kedua yaitu kelayakan industri kerupuk jamur tiram di Kabupaten Bogor, yang diteliti oleh Purwoko dan Arkema pada tahun 2013. Dan yang ketiga yaitu evaluasi usaha pengolahan daging buah pala, studi kasus usaha pengolahan daging buah pala di Desa Karegean, Kecamatan Kauditan dan Kabupaten Minahasa Utara. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Keripik Panda Alami Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan pertimbangan yaitu bahwa produksi keripik nangka terbesar di Kabupaten Pesawaran yaitu usaha keripik Panda Alami. Dan yang kedua yaitu industri terbesar di Kecamatan Gedong Tataan yaitu industri keripik Panda Alami. Pengumpulan data penelitian baik kepada produsen, pedagang besar maupun pedagang eceran dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 5 pelaku industri keripik terbesar di Pesawaran. Industri keripik terbesar di Pesawaran yaitu salah satunya yaitu Panda Alami yang terletak di Kelurahan Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan. Jenis produk yang diproduksi yaitu keripik pisang dan keripik nangka. Kapasitas per bahan baku Panda Alami merupakan adalah yang terbesar yaitu 2.500 kg per bahan baku. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Metode sampling yang dilakukan dengan cara purposive sampling atau secara sengaja. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dan analisis kuantitatif. Terdapat metode analisis data kelayakan usaha yang dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek non-finansial dan aspek finansial. Terdapat 6 bahasan dalam aspek non-finansial, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial dan ekonomi, aspek lingkungan. Dan terdapat 5 kriteria investasi yang dianalisis dalam aspek finansial, yaitu Net Present Value atau NPV, Internal Rates of Return atau IRR, Net Benefit Cost Ratio atau Net BC Ratio, dan Payback Period atau PBP, serta Break Even Point atau BEP. Aspek finansial juga menganalisis analisis sensitivitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek non-finansial. Yang pertama yaitu aspek pasar. Aspek pasar menganalisis nilai tambah yang menggunakan metode Hayami, kemudian menganalisis saluran pemasaran, margin pemasaran, dan rasio keuntungan dan biaya. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Aspek teknis menganalisis penentuan lokasi bisnis, luas produksi, proses produksi, layout, pemilihan jenis teknologi atau equipment. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen, menganalisis perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, baik bentuk organisasi dan struktur organisasinya. Dan yang keempat, pelaksanaan pengarahan, dan yang terakhir, pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya aspek hukum. Aspek hukum menganalisis mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan industri keripik Panda Alami, mulai dari bentuk badan usaha sampai dengan izin-izin yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Analisis aspek sosial dan ekonomi dilakukan secara kualitatif pada pengaruh keberadaan usaha terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar usaha. Aspek lingkungan yaitu berkaitan dengan adanya pencemaran terhadap lingkungan sekitar lokasi usaha atau limbah sisa produksi keripik nangka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek finansial. Yang pertama yaitu penerimaan. Dengan rumus TR sama dengan Pi kali Q, TC sama dengan TFC plus TVC, dan pendapatan Y sama dengan TR min TC.
Selanjutnya yaitu rumus net present value yang dihitung dengan cara NPV sama dengan sigma dari BT min CT dibagi 1 plus I pangkat T dengan batas NT sama dengan 0. Selanjutnya yaitu IRR yang dihitung dengan cara IRR sama dengan I ke 1 ditambah NPV ke 1 dibagi NPV 1 min NPV 2 ditambah I2 dikurang I1. Selanjutnya net benefit cost ratio atau net BC yang dihitung dengan cara sigma dari BT min CT dibagi 1 plus I pangkat T dan dibagi dari BT min CT dibagi 1 plus I pangkat T dengan batas NT sama dengan 0. Payback period atau PBP dihitung dengan cara TP-1 ditambah sigma dari II dengan batas N I sama dengan 1 dikurang sigma dari BIP dikurang 1 dengan batas NI sama dengan 1 dan dibagi dengan BP. Selanjutnya yaitu break even point yang dihitung dengan TP-1 ditambah sigma dari TCI dengan batas N I sama dengan 1 dikurang sigma daripada BIP dikurang 1 dengan batas NI sama dengan 1 dibagi BP. Selanjutnya yaitu menganalisis sensitivitas. Terdapat 3 skenario sensitivitas. Yang pertama yaitu biaya investasi dengan taksiran sensitivitas peningkatan biaya investasi sebesar 5%. Skenario yang kedua yaitu peningkatan biaya variabel sebesar 5% dan skenario yang ketiga yaitu penurunan penerimaan sebesar 5%. Nilai 5% diperoleh dari rata-rata inflasi selama 10 tahun terakhir. Jadwal pelaksanaan penelitian tugas akhir dengan uraian sebagai berikut: penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, rekapitulasi data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir yaitu seminar hasil yang dilakukan mulai dari April 2019 hingga Juli tahun 2020. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aspek non finansial. Yang pertama, aspek pasar. Salah satu yang dianalisis dalam aspek pasar yaitu nilai tambah keripik nangka pada alami. Nilai tambah yang dianalisis yaitu dalam waktu atau periode per bulan. Output yang dihasilkan dalam periode waktu per bulan yaitu 1.393 kg dengan menggunakan input sebesar 19.896 kg per bulan. Tenaga kerja HOK per bulan yaitu sebesar 243,25 dengan upah tenaga kerja 54.600. Harga output atau keripik nangka yaitu sebesar Rp120.000 per kilogram dengan harga bahan baku sebesar Rp2.800 per kilogram. Setelah dilakukan perhitungan nilai tambah, hasil dari analisis nilai tambah usaha keripik nangka Panda Alami dikatakan diperoleh nilai sebesar Rp3.338 untuk setiap 1 kg buah nangka. Hal ini merupakan selisih antara nilai output dengan bahan baku dan sumbangan input lain. Rasio nilai tambah yang diperoleh adalah sebesar 39,74%. Hal ini menunjukkan persentase nilai tambah terhadap nilai output. Artinya, setiap Rp100 nilai output akan mendapatkan nilai tambah sebesar Rp39,74. Artinya, usaha keripik nangka Panda Alami layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan karena buah nangka menghasilkan nilai tambah setelah dilakukan proses produksi. Meskipun buah nangka ketersediaannya saat ini masih terbatas. Hal ini sesuai dengan penelitian Nur Medika dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang mengatakan bahwa usaha keripik nangka pada industri rumah tangga Tiara di Kota Palu juga menghasilkan nilai tambah dan layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, dalam aspek pasar juga menganalisis mengenai saluran pemasaran keripik nangka Panda Alami. Terdapat 3 saluran pola pemasaran, yaitu yang pertama saluran pemasaran pola 1, produsen langsung menjual ke konsumen, dan saluran pemasaran pola kedua yaitu produsen menjual ke pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual atau memasarkan kepada konsumen akhir. Kemudian saluran pemasaran pola 3 keripik nangka Panda Alami yaitu produsen menjual ke pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual atau memasarkan kepada pedagang kecil, kemudian baru dipasarkan ke konsumen akhir. Aspek pasar juga menganalisis mengenai margin pemasaran keripik nangka Panda Alami. Di sini terdapat tabel perhitungan margin pemasaran dan menghasilkan margin pemasaran yang terjadi pada saluran pemasaran pola 3 merupakan margin pemasaran paling besar dibandingkan dengan saluran pemasaran pola 2 dan 1, yaitu sebesar Rp8.000 per kilogram untuk kedua macam jenis kemasan. Hal ini sesuai dengan penelitian Purba pada tahun 2010 bahwa peneliti mengatakan panjangnya rantai tata niaga atau rantai pemasaran pada suatu saluran atau pola menyebabkan total margin tata niaganya pun semakin besar.
Yang terakhir, aspek pasar menganalisis mengenai rasio keuntungan dan biaya. Di sini terdapat perhitungan mengenai rasio keuntungan dan biaya. Pada saluran pertama tidak terdapat rasio keuntungan dan biaya karena saluran pemasaran pola 1 produsen langsung menjual keripik nangka ke konsumen akhir. Pada saluran pemasaran pola 2, terdapat dua kemasan, yaitu kemasan pertama menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.398 per kilogram dengan biaya pemasaran Rp5.102 per kilogram. Dan dihasilkan rasio keuntungan dan biaya sebesar 0,27. Pada kemasan yang kedua, yaitu diperoleh keuntungan sebesar Rp468 per kilogram dengan biaya Rp4.682 per kilogram, dan dihasilkan rasio keuntungan dan biaya sebesar 0,10. Dan pada saluran pemasaran pola ketiga, kemasan pertama menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.794 per kilogram dengan biaya pemasaran yaitu Rp5.236 per kilogram, dan dihasilkan rasio keuntungan dan biaya sebesar 10,52. Dan pada kemasan yang kedua, yaitu menghasilkan keuntungan sebesar Rp3.207 per kilogram dan menggunakan biaya pemasaran sebesar Rp4.793 per kilogram dan menghasilkan rasio keuntungan dan biaya sebesar 24,75. Hasil dari perhitungan ini, saluran pemasaran pola ketiga relatif lebih efisien daripada saluran pemasaran pola kedua karena rasio keuntungan dan biayanya menghasilkan yang terbesar dibandingkan saluran pemasaran pola kedua, yaitu 10,52 dan 24,75. Selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis. Yang pertama menjelaskan mengenai lokasi usaha. Lokasi usaha keripik nangka Panda Alami terletak di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Lokasi usaha dekat dengan perumahan tempat tinggal pemilik usaha dan memiliki pekarangan yang luas. Lokasi akses transportasi juga memudah dan memadai. Nah, hasil analisis terhadap aspek teknis dapat dikatakan bahwa usaha keripik nangka Panda Alami layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena tersedianya luas lahan yang cukup, kemudian strategis dilihat dari kemudahan dalam akses transportasi, ketersediaan sumber air, dan kemudahan akses input maupun pasarnya. Analisis mengenai bahan baku. Bahan baku keripik nangka yaitu buah nangka yang diperoleh dari tengkulak dengan harga Rp2.800 per kilogram. Dan di sini terdapat klasifikasi mutu buah nangka yang dapat dilihat pada tabel di samping ini. Selanjutnya, aspek teknis juga menganalisis mengenai luas usaha. Kapasitas produksi keripik nangka kurang lebih 800 kg per hari dengan total produksi selama sebulan dalam masa 25 hari kerja yaitu sebanyak kurang lebih 20 ton nangka dan menghasilkan hingga 1,4 ton keripik nangka per bulannya. Keripik nangka dikemas dengan dua kemasan, yaitu kemasan dengan berat bersih 100 gram dan 250 gram. Pada bulan Juni hingga September kapasitas produksi meningkat karena buah nangka berada pada masa bahan baku juga cukup mudah diperoleh walaupun terdapat waktu-waktu tertentu pasokan bahan baku mengalami penurunan. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti dalam memenuhi permintaan keripik nangka kepada konsumen. Selanjutnya, aspek teknis menjelaskan mengenai proses produksi. Dalam proses produksi ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu persiapan, yaitu menyiapkan bahan baku dan input lainnya. Setelah itu, bahan baku dilakukan pengupasan kulit luarnya, kemudian dilakukan pemotongan atau pengirisan yang dibagi menjadi 2 hingga 3 bagian. Kemudian setelah dilakukan pengirisan, melakukan proses pengovenan dengan menggunakan mesin vacuum frying dengan suhu 90 derajat Celcius dalam waktu 90 menit. Mesin vacuum frying ini menggunakan input lain yaitu minyak goreng. Mesin vacuum frying tidak hanya sistem panas saja, melainkan dibantu dengan penghisapan kadar air melalui pompa yang terpasang di dalam mesin tersebut. Buah nangka yang diolah menggunakan mesin vacuum frying akan menghasilkan rendemen sebesar 7% atau rasio inputnya yaitu 1:0,07 kg. Misalnya dari 700 kg bahan baku nangka akan menghasilkan keripik nangka sebanyak 49 kg. Setelah dilakukan proses pengovenan yaitu penirisan dengan menggunakan mesin spinner selama kurang lebih 2 menit. Setelah dilakukan proses penirisan dengan mesin spinner, dilakukan proses selanjutnya yaitu pengemasan, dan pengemasan dibagi menjadi 2 yaitu kemasan ukuran 100 gram dan 250 gram. Selanjutnya, aspek teknis menjelaskan mengenai layout atau tata letak pabrik keripik Panda Alami. Di sini tata letak pabrik keripik Panda Alami dibagi menjadi 3 blok. Blok kanan yaitu tempat penyimpanan bahan baku dan pengupasan serta pengirisan bahan baku. Blok tengah yaitu tempat pengemasan keripik nangka, dan blok kiri yaitu tempat proses pengovenan dengan menggunakan mesin vacuum frying. Yang terakhir dalam aspek teknis yaitu menjelaskan mengenai pemilihan jenis teknologi dan equipment.
Alat yang digunakan dalam kegiatan usaha ini antara lain mesin vacuum frying, spinner, hand sealer, timbangan duduk, timbangan digital, keranjang plastik, keranjang box, golok, pisau, spatula, tabung gas, gunting, cutter, alat pemotong solasi atau tape dispenser, mesin genset, kursi kayu kecil, dan tampah bambu. Mesin vacuum frying digunakan oleh usaha keripik Panda Alami sejak tahun 2013 yang dibeli oleh produsen dalam keadaan baru. Kemudian Bapak Muhadi memilih menggunakan teknologi vacuum frying dan spinner karena hasil produksi atau output yang dihasilkan secara kualitas lebih baik. Kadar minyak pada keripik nangka lebih sedikit dan tingkat kematangan keripik nangka lebih merata. Hal ini dikarenakan nangka digoreng di dalam vacuum frying dengan suhu 90 derajat Celcius selama 90 menit dan setelah itu ditiriskan minyaknya dengan mesin spinner. Di sini dalam pemilihan jenis teknologi dan equipment terdapat gambar mesin vacuum frying dan mesin spinner. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Yang pertama yaitu struktur organisasi usaha keripik Panda Alami. Keripik Panda Alami dipimpin oleh Bapak Muhadi sebagai pemilik usaha dan di bawahnya terdapat sekretaris dan terdapat koordinator. Di bawah koordinator terdapat 3 bagian yaitu bagian pengadaan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Dalam aspek manajemen juga menjelaskan bahwa usaha keripik Panda Alami menggunakan tenaga kerja berjumlah 19 orang dengan jam kerja dimulai pada pukul 7.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Jam istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Usaha keripik Panda Alami juga sudah menerapkan pencatatan finansial, jadwal pendistribusian produk, dan pencatatan barang masuk dan keluar. Aspek hukum merupakan salah satu yang dianalisis dalam aspek non-finansial. Dalam aspek hukum menjelaskan Badan Usaha Keripik Panda Alami adalah UD atau usaha dagang dengan memperoleh izin usaha yaitu SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, TDI atau Tanda Daftar Industri, sertifikat halal dari MUI dengan nomor 01/MUI strip PSWR /04/2018 dan PIRT dari Dinas Kesehatan dengan nomor 214180900134/23. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Terdapat bentuk kontribusi pada ekonomi di daerah setempat yaitu dengan ditujukan terdapat 17 pekerja dari penduduk sekitar yang bekerja pada usaha keripik Panda Alami. Yang kedua yaitu bentuk kontribusi sosial di daerah setempat yaitu pembangunan fasilitas umum dan pemberian sumbangan, misalnya pembangunan masjid dan perbaikan jalan. Aspek yang terakhir yang dianalisis dalam aspek non-finansial yaitu aspek lingkungan. Usaha keripik nangka Panda Alami menghasilkan 3 limbah produksi, yaitu limbah berupa kulit nangka, limbah biji nangka, dan limbah air. Limbah berupa kulit nangka diproses menjadi pupuk kompos dan sebagian dibuang ke tempat pembuangan limbah kulit nangka. Setelah terjadi pembusukan akan menghasilkan ulat sutra. Limbah biji nangka diberikan kepada petani nangka untuk dijadikan benih, sedangkan limbah air disalurkan ke kolam penampungan limbah cair. Untuk air limbah produksi dialirkan ke kolam penampungan dan tidak dilakukan perlakuan khusus sehingga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh sebab itu, sebaiknya pengelolaan air limbah dibuat suatu perlakuan khusus untuk meminimalisir bahkan mencegah gangguan terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu menurut Hadianti pada tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu perlakuan yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem netralisir atau aerodinamis. Di sini terdapat gambar kolam penampungan air limbah sisa proses produksi keripik nangka Panda Alami yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai analisis kelayakan aspek finansial. Sebelum menjelaskan mengenai hasil dari kelayakan aspek finansial, di sini terdapat asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis kelayakan finansial. Yaitu yang pertama, umur ekonomi proyek yaitu digunakan 10 tahun dimulai pada tahun ke-0 yaitu tahun 2018 hingga tahun ke-10 pada tahun 2028. Proyeksi hasil produksi keripik nangka Panda Alami tahun 2020 hingga 2028 menggunakan metode analisis tren linier dan tingkat inflasi yang digunakan adalah sebesar 4,64% yang merupakan hasil rata-rata tingkat inflasi selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 hingga 2020. Kapasitas produksi perusahaan adalah sebagai berikut. Kebutuhan bahan bakunya buah nangka 238.750 kg per tahun atau 7.500 kg per bulan dengan menghasilkan produk akhir 16.713 kg per tahun dan 1.393 kg per bulan. Lama operasi per tahun yaitu 12 bulan dalam 1 tahun dan 25 hari kerja dalam 1 bulan. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung discounting faktor dalam analisis kelayakan finansial adalah tingkat suku bunga pinjaman modal kerja untuk usaha mikro yang ditetapkan oleh Bank Republik Indonesia untuk periode pada akhir bulan Juni tahun 2020 yaitu sebesar 16,75%. Yaitu analisis biaya. Di sini terdapat total biaya tahun 2019. Diperoleh biaya tetap yaitu Rp497.214.000 dan total biaya variabel yaitu Rp1.591.570.836 dengan total biaya tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.088.784.836.
hasil produksi pada tahun 2019 yaitu sebesar 16.713 kg dan dibagi menjadi dua kemasan, yaitu kemasan 100 gram dan kemasan 250 gram. Kemasan 100 gram diperoleh jumlah sebanyak 33.425 pieces dengan harga 12.000 dan diperoleh penerimaan sebesar 1.2.750.000 rupiah. Dan pada kemasan yang kedua, kemasan 250 gram diperoleh jumlah 83.563 pieces dengan harga 30.000 dan diperoleh penerimaan sebesar 1.086.312.500 rupiah. Dan diperoleh total penerimaan pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.500.500.000 rupiah. Selanjutnya di sini terdapat peramalan hasil produksi keripik nangka panda alami pada tahun 2020 hingga 2028 pada kondisi normal. Dari tahun 2019 hingga 2028, peramalan hasil produksi keripik nangka terus mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan setiap tahunnya yaitu sebesar 3,74%. Selanjutnya di sini terdapat tabel biaya penerimaan dan keuntungan usaha keripik nangka panda alami selama 10 tahun ke depan dalam keadaan normal. Di sini pada tahun ke-0 keuntungan masih minus sebesar 497.214 rupiah karena pada tahun ke-0 diasumsikan masih dalam tahap persiapan, belum melakukan proses produksi. Selanjutnya biaya tetap dalam 10 tahun dihasilkan total yaitu sebesar 528.011.000 rupiah dan biaya variabel diperoleh total sebesar 19.353.374.795 rupiah dengan total cost sebesar 19.881.385.795 rupiah dan menghasilkan penerimaan atau TR sebesar 24.158.254.224 rupiah dengan menghasilkan keuntungan sebesar 4.276.868.429 rupiah. Analisis kelayakan aspek finansial dilakukan dengan dua simulasi, yaitu dalam keadaan normal dan dalam keadaan terkena dampak pandemi COVID-19. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan aspek finansial dalam keadaan normal. Dari kelima kriteria investasi yang dianalisis dalam analisis kelayakan aspek finansial, kelimanya mendapatkan keterangan yang layak. NPV diperoleh dengan hasil 1.954.833.076 rupiah dengan keterangan layak karena nilai NPV lebih besar daripada 0. IRR diperoleh hasil sebesar 86% dengan keterangan layak karena nilai IRR lebih dari 16,75% atau tingkat suku bunga yang digunakan. Net BC diperoleh hasil 4,33 dengan keterangan layak karena nilai net BC rasio lebih dari 1. Nilai payback period peroleh hasil 3 bulan 16 hari dengan keterangan layak karena nilai payback period kurang dari umur usaha yaitu 10 tahun. Break even point diperoleh dengan hasil 7 tahun 6 bulan 4 hari dengan keterangan layak karena BEP kurang dari umur usaha yaitu 10 tahun. Saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan aspek finansial dalam keadaan terkena dampak pandemi COVID-19. Di sini terdapat grafik peramalan hasil produksi keripik nangka panda alami tahun 2020 sampai dengan 2028 pada kondisi terkena dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 60%. Informasi ini diperoleh dari pemilik usaha keripik nangka panda alami. Dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 12.034 kg keripik nangka. Dan pada tahun selanjutnya terjadi penurunan hingga pada tahun 2026. Dan pada tahun 2027 terjadi kenaikan menjadi 5.858 kg keripik nangka. Dan pada tahun 2028 terjadi penurunan kembali. Selanjutnya, di sini terdapat tabel biaya penerimaan dan keuntungan usaha keripik nangka panda alami 10 tahun yang akan datang dalam keadaan terkena dampak pandemi COVID-19. Biaya tetap diperoleh sebesar 528.011.000, biaya variabel diperoleh sebesar 6.762.188.673 rupiah dan total cost diperoleh sebesar 7.299.199.673 rupiah dengan TR sebesar 10.159.582.323 rupiah dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 2.869.382.650 rupiah. Tabel yang diperoleh ini keuntungan baik biaya tetap, biaya variabel, total cost, penerimaan dan keuntungan terjadi penurunan dari simulasi sebelumnya.
Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan aspek finansial dalam keadaan terkena dampak pandemi COVID-19. Dari kelima kriteria yang dianalisis, yaitu NPV diperoleh hasil sebesar 1.128.706.768 rupiah dengan keterangan layak karena NPV lebih dari 0. IRR diperoleh sebesar 71% dengan keterangan layak. Net BC diperoleh hasil sebesar 3,27 dengan keterangan layak, dan payback period diperoleh sebesar 3 bulan 16 hari dengan keterangan layak, dan break even point diperoleh 4 tahun 10 bulan 14 hari dengan keterangan layak. Hasil analisis kelayakan aspek finansial dalam keadaan terkena dampak pandemi COVID-19 ini terjadi penurunan daripada analisis kelayakan aspek finansial dalam keadaan normal. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan produksi pada tahun 2020 sebesar 60%. Selanjutnya, untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas terdapat 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu peningkatan biaya tetap sebesar 5%. Diperoleh hasil sebesar NPV sebesar 1.430.430.171 rupiah dengan keterangan layak karena laju kepekaan kurang dari 1. IRR diperoleh sebesar 82% dengan keterangan layak karena laju kepekaannya kurang dari 1. Net BC rasio diperoleh 4,12 dengan keterangan layak, dan PBP diperoleh 3 bulan 21 hari dengan keterangan layak, dan break even point diperoleh sebesar 7 tahun 6 bulan 16 hari dengan keterangan layak. Walaupun hasil kelayakan terjadi penurunan dari analisis awal, tetapi laju kepekaan masih dalam taraf kurang dari 1, sehingga usaha keripik Panda Alami jika terjadi peningkatan biaya tetap sebesar 5% masih dapat dijalankan dan dikembangkan. Pada skenario kedua, yaitu peningkatan biaya variabel sebesar 5%, diperoleh hasil dari 5 kriteria yang dianalisis, diperoleh hasil dengan keterangan yang layak. Walaupun dari analisis awal terjadi penurunan, tetapi laju kepekaan masih dalam taraf kurang dari 1. Sensitivitas kepekaan di skenario kedua ini lebih besar daripada skenario pertama. Selanjutnya, skenario ketiga yaitu penurunan penerimaan sebesar 5%. Dari 5 kriteria yang dianalisis, diperoleh hasil dengan keterangan layak. Tetapi pada skenario ketiga, tingkat sensitivitas perubahannya lebih besar daripada skenario pertama dan yang kedua. Tetapi usaha keripik nangka Panda Alami masih dapat dijalankan atau layak dijalankan walaupun adanya perubahan penurunan penerimaan sebesar 5%. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tugas akhir yang saya teliti. Yang pertama, kesimpulan tujuan pertama yaitu analisis kelayakan non-finansial usaha keripik nangka Panda Alami dapat dikatakan layak kecuali pada aspek lingkungan. Analisis yang kedua, analisis kelayakan finansial usaha keripik nangka Panda Alami dibagi menjadi 2 keadaan, yaitu keadaan normal dan keadaan pada saat usaha terkena dampak pandemi COVID-19. Pada saat keadaan normal, hasil analisis kelayakan finansial masih dapat dijalankan atau dengan keterangan layak karena semua kriteria yang dianalisis, baik NPV, Net BC, IRR, payback period, dan break even point menghasilkan keterangan yang layak sehingga usaha keripik nangka Panda Alami dapat terus dikembangkan dan dijalankan. Pada keadaan terkena dampak COVID-19 terjadi penurunan nilai NPV, IRR, Net BC rasio, payback period, dan BEP. Namun, usaha keripik nangka Panda Alami masih layak untuk dikembangkan atau dijalankan karena 5 kriteria yang dianalisis pada aspek finansial tersebut masih atau dihasilkan keterangan yang layak. Kesimpulan yang ketiga yaitu analisis sensitivitas yang menunjukkan bahwa usaha keripik nangka Panda Alami terbukti tidak sensitif terhadap perubahan menurut ketiga skenario, yaitu peningkatan biaya tetap sebesar 5%, peningkatan biaya variabel sebesar 5%, dan penurunan penerimaan sebesar 5% karena kriteria investasi yang dianalisis masih memenuhi indikator yang berlaku. Yang terakhir yaitu saran, perlakuan terhadap air limbah produksi keripik nangka Panda Alami belum menerapkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus terhadap air limbah produksi industri salah satunya dengan menerapkan sistem netralisir atau aerodinamis. Sistem tersebut dilakukan untuk mencegah air limbah mengalir langsung ke sungai yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Sekian presentasi seminar hasil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.